Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari ini
pada hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020, kita bersama-sama memperingati Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis yang dilaksanakan secara live streaming di rumah masing-masing. Ibadah Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini mengangkat tema yaitu Aku adalah Alfa dan Omega. Dan subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 19a. Dan renungan khotbah dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39. Ibu Pendeta Irna akan menyampaikan renungan firman dalam ibadah hari ini. Yang bertugas dari Seksi Pelayanan Anak GKE Banjarbaru. Sebagai pendamping oleh Ibu Penatua Agustina Seran, liturgus Saudari Diakon Ana Firmauli Hutapea, berita jemaat oleh Saudari Diakon Vini Kartikasari, kolekte oleh Saudari Diakon Korliance Ifax Lumban Tobing, dan sebagai MC saya Ingrid Damayanti Siagian. Song leader pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Diakon Juliana Simanjuntak dan Diakon Mastriani Rahayu. Ibadah pagi hari ini didukung oleh sound system yaitu Bapak Sumbayak dan adik kami Andre Sumbayak serta multimedia oleh Saudara Primadan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita Jemaat Minggu 19 Juli tahun 2020. Kami atas nama Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara atau saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumber Adi, Banjarbaru. Pengumuman. Yang pertama, berita kelahiran. Berita kelahiran yang pertama, telah lahir anak pertama laki-laki di keluarga Yodia Rosanto Tirto atau cucu pertama di keluarga Tirto Nyeger Digut, lingkungan 5, pada hari Selasa 2 Juni 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita kelahiran yang kedua, telah lahir cucu pertama di keluarga Lukito Andi Widiarto, lingkungan 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKE Banjarbaru
menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut, dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang ketiga, ada 2 berita pernikahan. Yang pertama, akan diberkati nikahnya Saudara Bribtu Julius Riki Pandapotan Sianipar, putra dari Bapak Jonihar Sianipar dan Ibu Rosita Hotnian Boru Siahaan SPD, anggota Jemaat GKE Banjarbaru. Dengan Saudari Rompu Rosmeli Boru Simanungkalit AMD Kep, putra dari Bapak Mardimpu Simanungkalit dan Ibu Soloria Boru Simbolon, anggota Jemaat Gereja HKBP Resort Dolok Nauli, Distrik 16, Humbang Habinsaran Siborong-Borong, Sumatera Utara, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10 WITA di Gereja GKE Banjarbaru. Berita pernikahan kedua. Akan diberkati nikahnya Saudara Wisnu Dharma Ismanda, anggota Jemaat GKE Banjarbaru, putra dari Bapak Bambang Ismanto dan Ibu Dermawan Butar-Butar, anggota Jemaat Gereja GPDI Anugerah Sepapah, dengan Saudari Andreniana Maria, putri dari Bapak Bumang dan Ibu Nurtine, anggota Jemaat Gereja Katolik Santo Petrus Canisius Kandui, pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 9 WIB di Gereja Katolik Santo Petrus Canisius Kandui, Kalimantan Tengah. Pengumuman yang keempat, pemberkatan nikah pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10 WITA di Gereja GKE Banjarbaru dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan 5, song leader, organis, dan operator sound system. Pengumuman yang kelima, baptisan anak. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 akan dilaksanakan baptisan anak di lingkungan 3, tempat keluarga Nyonya D. Robert Sinaga. Pengumuman keenam, sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga jemaat GKE secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan pada ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang terakhir,
Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Dr. Eleonora Elsalin Putuhana, istri dari Bapak DRH Samuel Rungun almarhum lingkungan 2, dalam usia 80 tahun pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 4:15 WITA di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru. Majelis dan warga jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Untuk memulai ibadah, kami undang jemaat bangkit berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Jemaat menyanyi pada PKJ nomor 16 ayat 1 sampai yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan saudara juga. Amin. Amin. Jemaat menyanyi kembali dari PKJ nomor 242 ayat yang pertama hingga yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk.
Judul pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anakmu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapanmu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga. Melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai 19a. Dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Pemberitaan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Pujian, baca kitab suci. Sidang jemaat sekalian, marilah sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita bersama-sama bersatu berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Nafas kehidupan, kekuatan kesehatan, sukacita, berkat mengalir terus di dalam hidup kami tanpa pernah berhenti. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami sadar sepenuhnya begitu besarnya dosa kami di hadapan Engkau. Hari ini kami mohon pengampunan atas semua dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Urapi kami, bebaskan kami. Dan kiranya melewati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Engkau hadir membuka akal budi kemampuan kami untuk seturut kehendak-Mu, bukan berdasarkan kehendak kami manusia. Kami percaya Engkau mengajarkan kami yang terbaik, mengarahkan kami untuk hidup benar, dan apa yang kami perbuat boleh mendatangkan kebaikan, sukacita, dan kami memperoleh karunia hidup yang kekal bersama Engkau. Bapa, berkati dan sertai seluruh peribadatan kami, baik semua jemaat yang berada di mana saja berada saat ini, di rumah ataupun di mana tempat mereka melakukan ibadah pelayanan saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja, Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Bunyinya adalah demikian. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat,
dan seluruh umat Tuhan pada kesempatan ini. Shalom. Berbahagia pastinya kita semua sampai detik ini meskipun harus menjalani peribadatan secara online, tapi semua tetap bisa kita memuliakan nama Tuhan. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Begitu banyak macam cara yang bisa kita lakukan untuk sampai kepadanya dalam upaya memuliakan namanya dan dekat dengannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang anak, itu begitu banyak hal yang menarik. Setiap orang pasti melihat dan pernah tahu yang namanya anak kecil. Anak kecil selalu punya hal yang lucu, hal yang unik, dan anehnya anak kecil itu selalu membuat kita tersenyum meskipun yang mungkin diperbuatnya biasa saja. Anak kecil itu menarik. Anak kecil atau golongan anak, saya tidak mengatakan anak kecil ya saat ini, tapi golongan anak itu dari usia 0 sampai 17 tahun. Walaupun kemudian dikategorikan dengan berbagai macam kategori dari usia sekian sampai usia sekian, tapi kita tidak membahas itu. Usia dewasa dari usia 17 tahun dan seterusnya, dan semua juga punya kategori masing-masing. Ada kategori dewasa, kemudian lansia dan seterusnya. Anak dan orang dewasa semua berbeda. Kalau orang dewasa pasti pernah menjadi seorang anak. Seorang anak kecil ia akan bertumbuh nantinya menjadi dewasa. Anak ini adalah yang sering disebutkan atau digambarkan sebagai kertas yang putih bersih, belum ada catatan dan tulisan. Ketika dia lahir, ia akan dibentuk, dididik, diajar oleh orang tua yang melahirkan anak tersebut untuk menjadi anak yang baik. Adakah orang tua yang mau anaknya terlahir menjadi orang yang tidak benar? Menjadi orang yang tidak bermoral, menjadi anak yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Semua memberikan doa kepada seorang anak untuk menjadi anak yang baik. Seorang penjahat sekalipun mendoakan menimang anaknya menjadi anak yang baik. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, apa hubungan anak, orang dewasa yang dipaparkan hari ini dengan nas Alkitab? Yang hari ini diperhadapkan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39. Sidang jemaat Tuhan, dalam hari raya Pentakosta, suasana kota Yerusalem pada saat itu sedang merayakan pesta panen yang sangat gegap gempita, dan saat itu juga disebut dengan hari Pentakosta yang dihitung 7 minggu atau hari yang 50 hari setelah pesta Paskah Yahudi. Pada saat itu mereka sedang merayakan dan ternyata murid-murid Yesus pun hadir, dan ketika murid-murid Yesus hadir, turunlah kuasa Roh Kudus atas mereka semua dan mereka bisa berbahasa semua orang saat itu. Dan orang-orang berkata dengan penuh ketakjuban betapa luar biasanya murid-murid ini, karena bisa berbahasa dari bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan tetap juga selalu ada nilai negatif atau pandangan buruk terhadap semua mujizat Tuhan. Ada saja yang berkata, jangan-jangan mereka ini mabuk. Dan nampaknya Petrus berdiri membantah apapun semua yang dikatakan tentang hal tidak benar, karena mereka memang mendapatkan karunia Roh Allah untuk menyampaikan kebenaran kasih sukacita. Dan Petrus berkata, mereka tidak mabuk. Mereka menyampaikan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Dan Petrus menyampaikan kepada seluruh pendengar saat itu bahwa umat Tuhanlah
atau orang-orang yang mendengar saat itulah yang berperan serta justru menyalibkan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengatakan Tuhan Yesus Kristus telah disalib oleh orang-orang pada saat itu. Dan semua yang mendengar berkata, benarkah demikian? Ketika Petrus memaparkan begitu banyak hal tentang Yesus Kristus dan turunnya kuasa Roh Kudus sebagai penyertaan bagi umat Tuhan, maka takjublah semua yang mendengarkan paparan dari Petrus. Sehingga semua yang mendengarkan menjadi terharu dan kemudian menyesal dengan apa yang mereka perbuat karena sudah turut andil menjadi penyalib bagi Kristus. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jemaat atau orang yang menjadi pendengar saat itu pun bertanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus berkata, pada ayat yang ke-36 dan yang ke-37, Petrus berkata, bila engkau ingin hidup dan sesungguhnya sesuai kehendak Tuhan, bukan hal yang penting hanya sebuah penyesalan, tapi hidup dengan sungguh-sungguh, yakni bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertobat yang dimaksudkan oleh Petrus adalah penyerahan diri, yakni menyerahkan diri untuk hidup kudus, benar, dan melewati sebuah baptisan yang membersihkan diri untuk kebenaran kasih Allah. Dan bukan hanya sekedar pengertian baptisan semata, tetapi semua orang yang telah menerima Tuhan, menerima baptisan dan juga membuktikan iman dengan pengharapan perbuatan yang sesungguhnya setiap harinya sebagai bukti dia bertobat. Dan dikatakan oleh nas ini juga bahwa janji kasih karunia akan diterima oleh setiap orang yang melakukan pertobatan dan hidup kudus di dalam nama Tuhan. Janji karunia itu tertera pada ayatnya yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Penekanannya sekali lagi, bagimu dan bagi anak-anakmu, serta bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Bagimu, bagi anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, pertobatan, hidup kudus, hidup benar, itu bukan hanya bagi orang dewasa. Ternyata orang dewasa memiliki tugas tanggung jawab yang berat, di mana ia berperan memberi ajakan kepada anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran juga. Anak-anak itu bagaimana hidup kudus, bagaimana mengerti akan firman Tuhan, bagaimana bisa ke gereja, bagaimana tahu cara berdoa, bagaimana tahu cara memberi, bagaimana tahu cara mengasihi, apabila bukan dari orang dewasa. Orang dewasa atau orang tua adalah cerminan ajaran kebenaran yang harus diberikan kepada anak-anak. Ada sebuah kisah. Ada beberapa orang ahli tanaman pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Tujuannya adalah mereka pergi ke gunung yang tinggi untuk mencari tanaman yang langka untuk bisa diteliti dengan baik, dan melewati penelitian itu mereka bisa memberikan hal yang terbaik bagi sebuah proyek tanaman di dunia. Maka mereka pun akhirnya pergi ke gunung, dan ternyata sepanjang berada di gunung mereka tidak menemukan tanaman bunga yang mereka inginkan. Semua spesies bunga yang ada yang mereka jumpai ternyata pernah dijumpai oleh orang lain juga. Pada akhirnya suatu hari teropong mereka menangkap ada sebuah bunga yang menjadi spesies baru yang belum pernah ditemukan oleh siapapun. Dan bunga tersebut ternyata jauh berada di bawah lembah.
Sangat sulit untuk diambil. Mereka semua pun dalam keadaan bingung bagaimana caranya untuk sampai ke sana. Karena mereka semua orang dewasa yang bertubuh besar, apabila mereka turun ke sana, maka akan terjatuh dan tidak akan bisa selamat. Hanya seorang yang bertubuh kecillah yang mampu sampai ke tempat itu. Mereka memiliki tali yang panjang, tali yang kokoh dan kuat, tetapi mereka tidak berani tetap untuk turun. Ada seorang anak, kira-kira usianya 12 tahun, memang hidup di daerah pegunungan tersebut, melintas, dan ia pun melihat betapa banyaknya orang di situ. Ia pun bertanya, apa yang bapak-bapak lakukan di sini? Lalu orang-orang itu pun yang menjadi ahli tanaman tersenyum dan berkata, "Nak, bisakah kamu membantu kami? Coba kamu lihat. Kamu mengenal tanaman ini?" Mereka memberi teropong kepada anak tersebut. Saat memberi teropong kepada anak tersebut, anak tersebut melihat ada sebuah tanaman dan dia tahu tanaman itu sangat indah. Bunga yang luar biasa. Lalu ahli tanaman berkata kepada anak ini, "Tolong nak, bantu kami." Anak itu pun ragu-ragu. Dia melihat dan berkata, "Sebenarnya saya bisa membantu, tapi nampaknya tanaman itu cukup jauh untuk dijangkau." Dengan tidak sungkan-sungkan, ahli tanaman pun mengeluarkan uang ratusan ribu dan berkata kepada anak itu, "Nak, ini ada uang. Kalau kamu mau mengambilnya dan menolong kami, maka uang ini pun menjadi milikmu." Lalu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak itu berkata, "Aku bisa mengambil bunga itu untukmu. Tapi tunggu di sini. Tunggu." Dan ternyata anak itu pun berlari tanpa mengatakan ia berlari kemana, tanpa ia mengucapkan seperti apa alasannya dia pergi, tapi anak itu berkata tunggu dan semua ahli itu pun menunggu harap-harap cepat anak itu bisa tidak menolongnya. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam, maka anak itu datang dengan bapaknya. Bapaknya berbadan tinggi besar, kekar dan kokoh, terlihat tangguh, dan anak itu berkata, "Kami ingin mengambil bunga itu." Lalu orang dewasa yang dikatakan si bapaknya ini tadi berkata, "Iya, kami ingin mengambil bunga itu dan kami menginginkan uang yang engkau janjikan." Lalu ahli tanaman ini berkata, "Siapa ini, nak? Ini bapakku. Karena dia aku percaya aku bisa mengambil bunga itu." Lalu akhirnya dia turun ke lembah dengan seutas tali yang dipegang kuat dan kokoh oleh bapaknya. Dan ternyata bunga itu pun bisa diambil. Ia percaya pada bapaknya. Bapaknya adalah yang pasti mengasihinya dan sebetulnya siapapun bisa menolongnya dan membuatnya sampai ke bawah si anak ini. Tapi tetap dia percaya pada bapaknya. Karena dia tahu bapaknya penuh kasih. Tidak akan membiarkan seinci pun dari tubuhnya terluka, tidak membiarkan dia terjatuh, dan seorang bapak yang mengasihi anaknya pasti memberikan dukungan yang paling terbaik. Demikian juga kita selaku orang dewasa dan orang tua harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Seorang orang tua, bapak atau ibu atau orang dewasa harus menjadi orang yang diyakini untuk bisa sampai pada tujuan dan cita-cita anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa percaya kepada kita apabila kita selaku orang dewasa, selaku orang tua, selaku ibu, bapak, nenek, kakek,
paman, bibi bukan memberikan contoh yang terbaik. Memang gereja memberikan seruan, bawalah anakmu dibaptis. Dan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang memiliki keturunan pasti datang membawa anaknya untuk masuk dalam sebuah pembaptisan. Tetapi hanya sampai batas baptisan semata. Contoh teladan kemudian belum tentu. Kadang manusia selaku orang dewasa, orang tua bergelut dengan masalahnya, bergelut dengan pikirannya sendiri sehingga melupakan kewajiban tugas tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tua mengajak anaknya dibaptis, kemudian setelah itu anak dibiarkan begitu saja. Tidak diajarkan berdoa, meskipun mungkin menjadi alasan bagaimana mungkin corona bisa datang ke gereja, itu alasan yang sebenarnya tidak seharusnya kita katakan. Tidak mampu online, tidak ada kuota, tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada jaringan dan segala macam. Kita sebagai orang tua lah jaringan yang terbaik bagi anak kita, yang mengajarkan contoh teladan bagaimana peribadatan yang baik. Kita menginginkan anak kita baik, tapi kita selaku orang tua tidak berlaku baik, bagaimana mungkin anak itu menjadi baik? Dan pada masa kini, di tengah era yang disebut perubahan baru, atau istilah kerennya new normal, dunia berubah dari daring, luring, dalam jaringan, luar jaringan, kering akhirnya. Kenapa kering? Karena kemudian kacau jaringan. Kekacauan jaringan menjadi garing, galau jaringan. Dari garing muncullah akhirnya boring, bosan dalam jaringan. Muncullah masalah. Nyatanya, biasanya anak-anak beserta guru belajar di sekolah. Masa kini, orang tua penuh dengan keluh kesah mengenai jaring, menginginkan segera luring. Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saat ini. Karena saat inilah kita dekat dengan anak, keluarga, sanak saudara. Tuhan ternyata memberikan peluang bagi kita untuk saling mengikat. Saling terpadu erat. Kita menjadi orang tua yang bisa dipercaya. Layaknya Bapa, kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Penyelamat. Kita dipercaya untuk menjadi jalan untuk mendampingi anak-anak kita. Hari ini adalah Hari Anak GKE, tepat tanggal 19 Juli 2020. Kemudian tanggal 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah. Meski mungkin ada keluarga yang belum memiliki keturunan sampai kini, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi contoh teladan. Anak kemenakan, anak saudara, anak tetangga, dan siapapun itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk berbagi dan kita menjadi teladan yang terbaik di mata Tuhan, di mata semua orang yang melihat. Hari ini jadilah orang dewasa yang dipercaya dan jadilah kaum anak-anak yang luar biasa yang memegang kepercayaan Tuhan untuk hidup dalam kasih sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang selalu dilakukan tiap-tiap hari. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersama berdoa. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur. Hari ini kami boleh bersukacita di hari anak GKE, di mana seluruh anak-anak kami mohon Engkau urapi, berkati, karena mereka adalah jalan kebenaran yang menjadi generasi penerus bagi kami untuk selanjutnya untuk hidup dalam kekudusan.
Bapa, kami mohon anak-anak ini diberkati, diberikan roh hikmat, akal budi, kepintaran. Dan kami mohon mereka semua untuk mampu beradaptasi di tengah keadaan yang berubah saat ini. Mereka bisa belajar meskipun dengan berbagai macam cara, baik online ataupun belajar secara individu di rumah. Ya Tuhan, mampukan kami juga selaku orang tua mendidik, mengajar mereka dengan kasih kebenaran-Mu. Berikan kami semua roh hikmat, akal budi, kemampuan untuk melakukan yang terbaik di mata Engkau dan menjadi contoh teladan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami percaya Engkau menyertai seluruh umat di dunia yang melaksanakan peribadatan kepadamu. Terimalah peribadatan yang kami lakukan. Kami mau dekat dengan Engkau dan menyerahkan diri kami, dan kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami serahkan juga mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita. Berikanlah penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Karena mereka yang Engkau panggil ke pangkuan Engkau ya Bapa adalah dalam sukacita yang kami percaya hidup dalam sorga yang kekal. Hari ini juga kami serahkan kaum janda duda, anak yatim piatu, orang yang terlantar, yang dalam ketidakcukupan. Kiranya Engkau menjamah dan melawat mereka untuk hidup dalam karunia-Mu, dalam kecukupan dan dalam setiap apapun yang mereka lakukan tidak pernah Engkau lepas dengan penyertaan. Hari ini kami juga berdoa bagi kaum pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Sertailah seluruh pemimpin bangsa kami supaya boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh arif bijaksana, menghantar bangsa ini pada kebebasan yang hidup dalam karunia-Mu, dan bangsa ini boleh dalam kemakmuran. Kami serahkan juga pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, baik yang secara online tengah mereka jalankan, semua kru dan tim di dalamnya dalam ibadah online, ataupun mereka yang bisa melakukannya di rumah-rumah masing-masing. Kami serahkan mereka semua untuk mampu hidup dalam karunia-Mu senantiasa dan diberkati dan dituntun dalam setiap ruang lingkup pelayanannya. Kami percaya Engkau juga menyertai anak-anak kami dalam pendidikannya saat ini. Dan kami percaya semua kami boleh bersuka cita menyambut hari anak. Kami boleh berserah penuh ke dalam tangan-Mu, dan Tuhanlah penolong penguat kami dalam setiap perkara kehidupan kami, di mana Tuhan tempat kami menyerahkan diri. Kami serahkan semua doa kami saat ini, dan kami bersama-sama berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari kakak-kakak sekolah minggu.
takut dong. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Bagus. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Dia ada bagiku, selalu bersamaku, dan berkata, hei jangan takut dong. Aku takut. Aku takut. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Bagus. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Hei jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Dia ada bagiku, selalu bersamaku, dan berkata, hei jangan takut dong. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 5 ayat 4 dan 96 ayat 8. Mari kita bersatu dalam doa. Puji-pujian syukur atas penyertaan dan apapun yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tiap-tiap hari Engkau selalu menyertai kami dengan begitu banyaknya berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dan sekarang ya Allah Bapa, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sertai dan berkati supaya boleh berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi pada PKJ nomor 146, bawa persembahanmu.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
suci, bukan